Hai, Ridwan Sidik Suntolodo di sini. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang perencanaan kinerja untuk kepala sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perencanaan kinerja untuk kepala sekolah kini juga hadir di platform Merdeka Mengajar. Dengan hadirnya perencanaan tersebut, kepala sekolah tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyetujui perencanaan kinerja guru, tetapi juga dapat merencanakan kinerja untuk dirinya sebagai seorang pegawai. Dalam proses kinerja ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah. Pada tahap ini, kepala sekolah diminta untuk menyusun perencanaan kinerja sebelum batas waktu yang disarankan, yakni pada bulan pertama setiap awal siklus. Tujuannya adalah untuk memudahkan kepala sekolah dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan perencanaan kinerja. Pelaksanaan perencanaan kinerja melibatkan 4 tahap yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, mulai dari penyusunan, praktek kinerja atau pembelajaran, hingga ke pengecekan rangkuman dari penyusunan yang telah dibuat. Yang pertama, praktek kinerja. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Ketiga, perilaku kerja. Keempat, rangkuman. Jadi, perlu diketahui bahwa Bapak Ibu harus sudah melakukan login menggunakan akun Belajar ID untuk melakukan penyusunan perencanaan kinerja. Baik, saya akan jelaskan tentang 4 poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah praktik kinerja atau praktik pembelajaran. Di dalam praktik kinerja, di satuan pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktik kinerja, indikator D3 kepemimpinan pembelajaran pada rapot pendidikan itu menjadi indikator utama. Dengan total 8 subindikator yang dapat menjadi pilihan untuk peningkatan kinerja kepala sekolah. Pada tahap perencanaan kinerja ini, kepala sekolah memiliki opsi untuk memilih 1 subindikator yang melibatkan berbagai dimensi yang akan dijalankan selama tahap pelaksanaan kinerja. Yang kedua, tentang pengembangan kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi itu merupakan rangkaian upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepala sekolah agar mampu mengelola secara efektif melalui rencana hasil kerja. Kepala sekolah itu memiliki keleluasaan untuk memilih pengembangan kompetensi yang dianggap paling efektif dan berdampak positif untuk pengembangan diri dengan rentang poin minimum antara 32 hingga 128 dalam 1 semester. Bapak Ibu, untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan poin-poin tersebut, Bapak Ibu dapat scan di sini. Selanjutnya, tentang perilaku kinerja. Perilaku kinerja bagi kepala sekolah itu merujuk pada tindakan atau sikap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di satuan pendidikan. Kepala sekolah diminta untuk memilih perilaku kerja berdasarkan aspek yang ingin diprioritaskan setiap periode. Selanjutnya, rangkuman. Rangkuman merupakan tahap akhir dalam penyusunan kinerja sebelum dikumpulkan kepada atasan Bapak Ibu. Kepala sekolah dapat melakukan pengecekan kembali seluruh perencanaan kinerja yang telah disusun. Perlu diketahui, perencanaan yang sudah dikumpulkan itu tidak dapat dilakukan perubahan kembali. Sering banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah memungkinkan untuk memilih lebih dari 1 indikator di praktik kinerja atau praktik pembelajaran? Bapak Ibu, pada tahap praktik kinerja atau praktik pembelajaran, itu kepala sekolah hanya dapat memilih 1 subindikator sebagai fokus utamanya. Hal ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang terfokus, pengembangan yang lebih efektif. Kemudian, pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah, apakah rencana hasil kerja pada tahap pengembangan kompetensi itu bisa dipilih lebih dari 1? Jawabannya adalah iya. Bapak Ibu dapat memilih lebih dari 1 rencana hasil kerja di tahap pengembangan kompetensi. Pastikan setiap rencana hasil kerja yang dipilih memenuhi poin total minimum 32. Demikian penjelasan singkat tentang perencanaan kinerja untuk kepala sekolah. Saya Ridwan Sidik Suntolodo. Salam
bahagia.